Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngebongkar salah satu konsep paling dasar tapi juga paling kuat di dunia teknologi dan AI, yaitu array JavaScript. Kalau Anda seorang product manager atau siapapun yang pengen ngerti gimana sih data itu bekerja di balik layar, pembahasan ini pas banget buat Anda. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simple tapi sebenarnya mendasar banget. Pernah nggak sih Anda kepikiran kalau kita bikin daftar belanjaan atau to-do list, gimana cara komputer ngelihat daftar itu? Buat komputer, itu bukan cuma sekedar tulisan loh, ada strukturnya. Jawabannya, komputer melihat daftar itu kayak rangkaian kereta api. Coba deh bayangin, analogi ini benar-benar jadi kunci buat ngertiin semuanya. Setiap data yang kita masukin itu satu gerbong, dan seluruh daftar kita itu ya satu rangkaian kereta yang utuh. Simple kan? Nah, ini dia roadmap kita hari ini. Kita bakal mulai dari yang paling dasar, yaitu apa itu struktur data. Terus, kita belajar gimana cara ngeliat dan ngubah datanya. Lanjut lagi ke cara ngelola ujung-ujungnya, terus kita bakal kenalan sama beberapa alat bantu yang canggih, dan terakhir, kita lihat gimana semua ini dipakai di dunia nyata. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Santai aja, jangan takut sama istilah struktur data. Array itu ya cuma istilah kerennya aja buat daftar atau list yang sering kita buat sehari-hari. Nah, ini dia aturan emas dalam programming yang wajib banget diingat. Setiap gerbong kereta itu punya nomor yang kita sebut indeks. Tapi uniknya, kita nggak mulai ngitung dari angka 1. Kita selalu mulai dari 0. Jadi, gerbong paling depan itu indeks ke-0. Gerbong kedua itu indeks ke-1, dan seterusnya. Ini krusial banget. Dan begini nih cara kita nulisnya di dalam kode JavaScript. Simple banget kan? Kita bikin sebuah variabel, misalnya kita kasih nama product backlog, terus kita pakai kurung siku buat ngebungkus semua daftar kita. Setiap itemnya dipisahin sama koma. Jadi di sini, sistem login ada di indeks 0, gerbang pembayaran di indeks 1, dan chatbot AI di indeks 2. Terus kenapa sih ini penting banget? Apalagi buat Anda yang tertarik sama AI. Gini, di dunia AI, hampir semuanya itu array. Dataset buat ngelatih model AI Anda, itu disimpan dalam array. Bahkan waktu AI kayak ChatGPT membaca kalimat, dia itu mecah kalimatnya jadi array kata-kata. Proses ini namanya tokenisasi. Jadi kalimat saya belajar AI itu dilihatnya sebagai array saya belajar AI. Oke, keretanya udah ada. Sekarang, gimana caranya kita berinteraksi sama kereta itu? Gimana caranya kita ngintip isi gerbongnya, atau bahkan ganti penumpangnya? Bayangin deh Anda seorang PM, terus punya roadmap buat kuartal pertama. Tiba-tiba ada perubahan prioritas. Liburan harus diganti jadi pengujian. Caranya gampang banget. Pertama, cari tahu dulu liburan itu ada di gerbong nomor berapa. Oh, ternyata di indeks ketiga. Kedua, kita targetin gerbongnya dengan nulis roadmap Q1 dalam kurung 3. Terakhir, tinggal kasih nilai baru pakai tanda sama dengan. Selesai. Dan slide ini nunjukin perubahannya dengan jelas banget. Coba lihat deh. Item di indeks 0, 1, dan 2 nggak berubah sama sekali. Cuma item di indeks ketiga yang tadinya liburan, sekarang jadi pengujian. Jadi, gerbongnya tetap sama, cuma penumpangnya aja yang ganti. Oke, kita lanjut lagi ya. Seringkali, kita bukan cuma ganti isinya, tapi perlu nambah atau ngurangin gerbong, entah dari paling depan atau paling belakang. Nah, ada 4 metode utama buat ngelakuin ini. Biar gampang ngertinya, kita pakai 2 analogi yang keren banget. Buat bagian belakang, bayangin tumpukan piring. Kalau mau nambah piring, kita dot push ke paling atas. Kalau mau ambil piring buat dicuci, kita dot pop yang paling atas. Nah, buat bagian depan, bayangin antrian tiket. Kalau ada VIP mau nyorobot, dia dot unshift ke paling depan. Kalau orang paling depan udah dapat tiket, dia dot shift, alias keluar dari antrian. Ini nih, anggap aja ini contekan cepatnya buat Anda. Push dan pop itu kerjanya di belakang, dan enaknya mereka nggak ganggu indeks yang lain, jadi cepat banget. Sebaliknya, unshift dan shift kerjanya di depan. Artinya, semua gerbong lain harus geser, dan semua nomor indeksnya jadi berubah. Sekarang kita masuk ke jurus-jurus yang lebih canggih nih. Kalau tadi kita cuma main di ujung-ujungnya aja, alat-alat ini ngebolehin kita buat beroperasi di tengah-tengah rangkaian kereta. Nah, ini dia nih yang sering banget bikin orang bingung. Dengerin baik-baik ya. Splice itu ibarat ahli bedah. Dia bisa motong, buang, bahkan nambahin item baru langsung di array aslinya. Sifatnya merusak atau destruktif. Beda sama slice. Dia ini kayak mesin fotokopi. Dia cuma nyalin sebagian dari array Anda, terus hasilnya ditaruh di array baru, tanpa ngubah array aslinya sama sekali. Terus ada 2 lagi yang nggak kalah penting. Pertama, .includes, si detektif. Fungsinya simpel, ngecek apakah suatu item ada di dalam daftar. Jawabannya cuma ya atau tidak, atau true atau false.
Kedua, .join, si perangkai. Dia ngambil semua item di array terus ngegabungin jadi satu kalimat utuh. Praktis banget. Terakhir, yuk kita bahas dua konsep yang pasti bakal sering banget Anda temuin di dunia nyata. Aturan tentang variabel konstan dan gimana caranya kita bisa punya array di dalam array. Ini sering banget jadi jebakan buat pemula. Kenapa sih array yang kita deklarasiin pakai cons alias konstan, tapi kok isinya masih bisa diubah-ubah? Kuncinya ada di analogi kotak kaca ini. Bayangin, cons itu kayak kita nempelin label nama ke satu kotak kaca. Kita nggak bisa pindahin label itu ke kotak lain. Tapi, kita bebas ngubah, nambah, atau ngurangin barang-barang di dalam kotak kaca itu. Jadi, cons itu ngelindungi wadahnya, bukan isinya. Paham kan? Tabel ini ngejelasin aturannya dengan sempurna. Mau ganti isinya? Boleh. Nambahin atau ngapus item? Boleh juga. Tapi, mau bikin variabel itu nunjuk ke array yang sama sekali baru? Nah, itu dilarang keras. Aturan ini penting banget buat mencegah kita nggak sengaja ngehapus seluruh data kita. Terus, gimana kalau kita butuh struktur yang lebih rumit? Jawabannya, array bersarang. Ini artinya sebuah array yang isinya adalah array-array lain. Biar gampang, bayangin aja ini kayak spreadsheet di Excel, di mana Anda punya baris dan kolom. Cara ngambil datanya gimana? Gampang, kita pakai sistem koordinat, array dalam kurung nomor baris, dalam kurung nomor kolom. Jadi kalau dari tabel tim produk kita ini, kita mau ngambil nama Siti, kita tinggal tulis tim produk. Dalam kurung 1, dalam kurung 0. Kenapa? Karena Siti ada di baris dengan indeks 1 dan kolom dengan indeks 0. Ini cara yang super rapi buat nyimpan data berbentuk tabel. Dan ini yang ngebawa kita ke poin paling krusial buat AI. Komputer itu nggak melihat gambar kayak kita. Komputer melihat gambar sebagai array bersarang yang isinya angka-angka piksel. Jadi, gambar angka 7 buat komputer itu ya cuma pola angka di dalam sebuah tabel. Ini adalah fondasi dari semua pemrosesan gambar dan computer vision. Jadi, intinya apa? Array itu bukan konsep yang serem kok. Itu cuma daftar yang rapi, ibarat rangkaian kereta buat data Anda. Nah, sekarang setelah Anda ngerti cara kerjanya, pertanyaannya saya balikin ke Anda. Struktur apa, produk apa, atau ide apa yang bakal Anda bangun dengan kekuatan baru ini?